Oke, karena banyak yang sering WhatsApp ke saya mengenai pemasangan proji bilet, banyak yang WhatsApp bertanya mana yang bagus, mana yang worth it, mana yang perfect untuk proyektor bilet. Nah, saya setiap hari di WhatsApp-kan ditanya ya seperti itu mana yang bagus, dan kadang-kadang di WhatsApp-kan bisa nggak servis ya. Nah, jadi permasalahan Anda pemasangan proyektor bilet, jadi Anda harus memikirkan biletnya sendiri ya. Jadi bilet itu apa? Yaitu proyektornya sendiri ya. Proyektor bilet itu kebanyakan kan aftermarket buatan Cungko ya. Banyak mereknya, ada merek Pro 7, ada AS, ada Fahid ya, macam-macam, dari yang terkenal dan tidak terkenal banyak sekali. Jadi Anda perlu tahu kalau proyektor aftermarket bilet buatan Cina, dia punya elektroniknya di dalam proyektor. Sedangkan kalau proyektor halogen atau HID, dia tanpa elektronik di bagian proyektor. Jadi murni benar-benar bohlam. Nah, kalau LED aftermarket buatan Cina, ada chip LED-nya di dalam, elektroniknya pun di dalam. Ya, chipnya LED-nya di dalam, elektroniknya di dalam. Kalau proyektor OEM bawaan pabrik LED hanya di dalam chipnya saja, elektroniknya di luar. Ya, jadi kalau aftermarket buatan Cina, elektronik dan LED-nya di dalam. Nah, kalau bisa Anda kalau mau beli proyektor bilet ya, carilah yang menggunakan balas eksternal. Kenapa? Karena kalau balasnya internal, kebanyakan jebol. Ya, kebanyakan jebol. Kenapa bisa jebol? Walaupun merek terkenal ya, ini adalah merek, Anda baca sendiri, ini adalah merek Pro 7. Ya, banyak sekali keluhan ya merek tersebut. Kenapa? Karena banyak pemasangan proyektor bilet itu masuk air misalnya. Nah, kalau masuk air lembab, kebanyakan elektroniknya bisa kena. Ya, namanya juga barang elektronik, kalau kena air pasti jebol. Nah, kalau yang elektroniknya di luar, biasanya menggunakan kotak balas. Nah, itu bisa lebih awet. Kenapa? Karena waterproof. Nah, sedangkan yang di dalam kan tidak waterproof. Ya, jadi saran saya kalau Anda mencari proyektor bilet, carilah yang menggunakan balas atau komponen elektroniknya di luar, jangan di dalam. Anda boleh percaya omongan saya, Anda tidak percaya juga nggak apa-apa. Jadi Anda cari yang balasnya di luar. Untuk menghindari apa? Menghindari dari mati konslet. Ya, seperti itu. Nah, masalah kedua pasang proyektor bilet adalah solenoid. Apa itu solenoid? Jadi, kalau proyektor aftermarket itu, ini kalau OEM kebanyakan kan berbentuk plat. Kalau aftermarket dia bisa jauh dekat. Nah, platnya ini bisa bergerak. Jadi ada komponen bergerak. Nah, komponen bergerak itu untuk jauh dekat. Nah, komponen bergerak itu untuk jauh dekat, kebanyakan macet. Ya, macet. Jadi, posisinya high beam terus atau tidak bisa high beam. Kenapa? Karena macet. Kenapa bisa macet? Karena karatan, karena lembab, karena air, karena memang produknya jelek. Ya, bukan menggunakan bearing, tetapi hanya menggunakan bushing gesek. Ada juga kasus solenoidnya mati kumparannya. Ada juga kasus ya kalau karatan banyak, ya karatan banyak, pernya putus juga ada, kawat kumparannya putus juga ada, ya macam-macam. Ya, jadi kebanyakan biasanya solenoidnya rusak, jadi tidak bisa high low, nyangkut, macam-macam. Nah, yang kayak begitu Anda perlu perhatikan. Jika terjadi seperti itu, tanyakan ada tidak garansinya. Nah, walaupun bergaransi, misalnya kalau Anda terima beres pemasangan, pas pada saat bongkarnya itu ongkos 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 bongkar pasangnya gratis atau di charge. Kebanyakan sih pasti di charge, tidak mungkin gratis. Ya, jadi Anda harus siapkan ekstra lebih kalau Anda memasang bilet. Saya ngomong apa adanya karena saya sudah pemain dari dulu. Ya, sebelum saya main LED, main HID, proyektor HID. Kasusnya juga banyak seperti itu. Ya, jadi Anda harus perhatikan solenoid sering macet, ya, sering macet sehingga nyangkut tidak bisa high low, ya. Hati-hati buat Anda juga yang sering manteng high beam-nya, ya, solenoidnya nggak kuat. Kenapa? Karena panas. Panas, kumparannya, kawatnya meleleh, wassalam, ya. Jadi hati-hati buat Anda, ya. Perhatikan balasnya eksternal. Kedua adalah Anda harus perhatikan solenoidnya, ya. Jadi kalau
Anda perlu perhatikan, dan perlu perhatikan juga wattnya real atau tidak. Kebanyakan wattnya tidak real, ngedrop ya. Nah, biasanya proyektor aftermarket biled itu ada kipas. Nah, kipasnya itu kan posisi di dalam headlamp. Nah, itu bisa nggak untuk benar-benar pendinginan ya. Kalau nggak bisa pendinginan, chipnya banyak kan rusak. Nah, ini contohnya adalah konsultasi WhatsApp yang belum saya hapus, yaitu mengenai merek Pro 7. Permasalahannya ada ngembun. Setelah ngembun dibersihkan mati ya, minta diservis. Saya bilang nggak bisa servis, saya nggak punya spare part-nya ya. Jadi Anda perlu ekstra perhatian kalau Anda menggunakan biled ya, waktu pasang bengkelnya bilang ada garansi. Nah, giliran ada komplain, tanyakan garansinya ini berikut bongkar pasang atau tidak gitu loh. Misalnya kalau ada LED yang mati, chipnya mati, kan memang ini barangnya kan garansi, tetapi kan perlu dibongkar. Nah, ongkos bongkar pasangnya itu siapa yang nanggung? Nah, seperti itu ya. Jadi Anda harus tanyakan, dan sebaiknya balasnya eksternal. Kenapa? Karena kalau eksternal waterproof, tidak di dalam headlamp. Ya, oke. Itu aja saran saya. Jadi daripada banyak yang nanya, nah saya bikin berupa video. Terima kasih.